Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang singkat ini izinkan saya menyampaikan sedikit tentang sirah nabawiyah berkaitan dengan sahabat Nabi. Topik ini berkaitan dengan karakter seorang pemimpin. Ya. Kenapa saya bicara tentang pemimpin? Ya. Karena kita semua adalah pemimpin. Kita pemimpin di keluarga, ada pemimpin ya di sekolah, ya, ada yang menjadi pemimpin di komunitasnya, di masyarakatnya, ada menjadi pemimpin di lembaga-lembaga pemerintahan. Ya. Jadi perlu kita meneladani bagaimana sosok seorang Umar bin Khattab yang dijadikan contoh pada pertemuan kali ini. Umar pernah mengungkapkan bahwa jika seorang pemimpin jujur kepada Allah, maka rakyatnya akan jujur kepadanya. Sebaliknya, jika pemimpin tidak jujur kepada Allah, maka rakyatnya juga tidak akan jujur kepadanya. Ya. Saat ini ya, kita menyaksikan hoax ya, begitu banyak bertebaran ya. Semoga ini bisa dijadikan refleksi bagi kita ya, ya. Sebagai pemimpin di rumah, di komunitas, di lembaga pemerintahan. Bagaimana cara kita ya, melihat ya, kejujuran itu ya. Umar dalam hidupnya telah mempraktikkan banyak hal yang berkaitan dengan kejujuran ini. Jujur dalam pikiran, jujur dalam perbuatan. Ya. Sebagai pemimpin ketika itu, ya, Umar tidak ingin anaknya mendapatkan prioritas. Sebagai contoh, ya. Jadi kalau sekarang kita sering mendengar orang-orang yang punya jabatan mengedepankan, memprioritaskan sanak keluarganya untuk mendapatkan posisi. Umar sebaliknya. Umar sebagai Amirul Mukminin sering mendapatkan hadiah. Hadiah-hadiah itu contohnya buah-buahan ya, dikirim ke Umar bin Khattab. Yang pertama beliau pikirkan adalah memberi hadiah-hadiah ini kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW yang masih hidup. Jadi dia berikan dulu yang terbaik dari buah-buahan itu kepada istri-istri Nabi, Ummul Mukminin. Jika buah-buahan itu tidak cukup untuk seluruh istri-istri Nabi yang masih hidup, yang dia kecualikan adalah Hafsah, karena Hafsah adalah putri beliau. Bagaimana di sini beliau memberikan prioritas kepada istri Nabi? Jika tidak cukup, beliau kecualikan Hafsah, putri beliau, yang juga istri Nabi Muhammad SAW. Ya, ada konsistensi pada Umar ya, untuk tidak memprioritaskan keluarganya dalam memberikan ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan publik. Ya. Yang lain, apa yang telah dipraktikkan oleh Umar bin Khattab? Ya. Umar dikenal sebagai sosok yang sangat mengedepankan tanggung jawab. Sehingga dalam suatu riwayat dikatakan bahwa ya, Umar bin Khattab pernah menangis ya, ketika mendengar seekor kambing ya, tercebur ke sungai, di sungai Efrat di Irak sana, jauh dari Madinah. Kambing itu mati, tercebur ke sungai. Umar menangis ya, karena merasa gagal melindungi makhluk hidup yang berada dalam ruang lingkup tanggung jawabnya. Ya, kita sebagai pemimpin ya, di komunitas, apalagi di lembaga pemerintahan, ketika mendengar ada bencana, ada korban ya, semoga keteladanan Umar ini bisa kita jadikan patokan ya. Ya. Saya pernah mendengar, membaca di koran ya, ketika anak-anak terjerumus dalam lubang-lubang bekas galian tambang di Kalimantan sebagai contoh, ditanya kepada pemimpinnya, dijawab secara sederhana, kenapa bermain di sana? Ya, sementara Umar menangis hanya seekor kambing yang terjerumus. Contoh lain bagaimana tanggung jawab seorang Umar dalam menjalankan roda pemerintahan yang dipikulkan ke pundaknya.
Suatu ketika, ya, Umar memberi makan unta-unta zakat yang jumlahnya begitu banyak. Lewat seorang sahabat, ada yang mengatakan namanya Ahnaf bin Qais, ya. Lewat seorang sahabat, ya, dan terkejut melihat bagaimana seorang Amirul Mukminin memberi makan unta-unta zakat. Ditegur, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau langsung yang memberikan makan unta-unta zakat itu? Bukankah kita banyak memiliki budak-budak yang bisa engkau perintahkan untuk memberi makan unta-unta zakat itu?" Apa jawab Umar bin Khattab? "Wahai sahabatku, adakah orang yang lebih budak dariku ketika kalian semuanya, ya, memikulkan tanggung jawab Amirul Mukminin di pundak? Aku adalah orang yang paling budak di antara kalian." Gitu. Ya. Tanggung jawab seorang Umar begitu kuat, ya, begitu teguh dalam menjalankan, ya, roda pemerintahan, ya, yang ia terima. Sedikit pun tidak ada dalam hatinya untuk coba berleha-leha, lengah dari apa yang telah dibebankan ke pundaknya itu. Umar, ya, menilai seseorang berdasarkan ketakwaan, kualitas, bukan status sosial. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum, itu sangat dipahami. Sesungguhnya orang yang paling, ya, bertakwa, yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Jadi suatu ketika Abu Sufyan, Suhaib, dan beberapa rombongan petinggi Mekah datang mengunjungi Umar di Madinah. Ya. Dalam rombongan itu juga ada sahabat Nabi, Bilal bin Rabah, seorang bekas budak berkulit hitam, secara status sosial dipandang rendah oleh para petinggi Quraisy. Mereka bersama-sama datang menghadap Umar bin Khattab di Madinah. Sesampainya di Madinah, ya, mereka diterima satu persatu. Menariknya, yang pertama kali diterima oleh Umar bin Khattab adalah Bilal, bukan Abu Sufyan, ya, kepala suku, orang yang sangat terpandang kaya raya di Mekah. Karena keputusan Umar ini, Abu Sufyan marah besar. Dia protes. Apa jawaban Umar bin Khattab? "Wahai Abu Sufyan, ya, ketika engkau masih menjadi, ya, musuh utama Nabi, ya, engkau menyakiti Nabi. Bilal ini sudah masuk Islam dan berjuang di sisi Rasulullah. Engkau masih kafir, Bilal sudah menjadi seorang muslim yang taat. Atas dasar apa engkau merasa lebih mulia daripada Bilal? Karena engkau kepala suku? Karena engkau lebih kaya? Dan sebagainya." Sehingga Abu Sufyan terdiam, ya, tidak bisa membantah hujah alasan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, ya, ya, ya. Di sini kita melihat bagaimana status sosial sama sekali tidak dipandang oleh Umar, karena status sosial seharusnya dikaitkan dengan kualitas, kualifikasi, ketakwaan, moralitas seseorang. Ya. Dalam konteks inilah mungkin, ya, ya, orang tidak akan mengejar-ngejar jabatan, karena jabatan tidak dikaitkan dengan kehormatan diri. Orang tidak mengejar-ngejar posisi. Ya. Ya. Ada contoh lain, ya, bagaimana Umar, ya, ya, melihat, ya, kejadian di masyarakat. Masih berkaitan dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan suatu ketika membangun rumah, ya. Rumahnya itu memblok, ya, ya, menutup saluran air penduduk Mekah. Ya. Tidak ada yang berani protes, ya. Tidak ada yang berani menegur, karena yang melakukannya adalah petinggi yang punya kuasa di Mekah. Berita itu sampai ke Umar bin Khattab. Rembesan air dari saluran yang tertutup itu merembes ke rumah-rumah orang lain, ya, karena ditutup oleh rumah Abu Sufyan. Ya. Umar datang ke Madinah dan memerintahkan pada hari itu juga pembongkaran rumah Abu Sufyan. Ya. Tidak ada kompromi sama sekali. Ya.
Kalau kita melihat bagaimana hukum diterapkan tanpa pandang bulu seperti ini, insya Allah negeri kita akan baik, ya. Negeri kita akan makmur, karena semuanya merasa terlindungi oleh hukum yang diterapkan tanpa ada pandang bulu. Ada satu lagi kasus cerita, ya. Suatu ketika Umar berjalan, ya, di Madinah, bertemu dengan seorang perempuan tua. Umar disapa oleh perempuan itu. "Ya Umar, ya. Ittaqillah, wahai Umar, bertakwalah kepada Allah." Umar terdiam dan menangis. Ya, pemimpin-pemimpin dulu dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, itu sudah cukup untuk membuatnya termenung, terdiam, karena dekatnya hati, pikiran, perasaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita dikatakan ittaqillah, ya Andri, mungkin saya tertawa cengengesan boleh jadi. Tapi seorang pemimpin Umar ketika dikatakan ittaqillah, dia menangis. Umar, ketika kecil engkau dipanggil Umair. Umair itu litasghir dalam bahasa Arab, ya. Ketika kecil engkau dipanggil Umair. Ketika dewasa, tubuhmu kuat, engkau gagah perkasa, ya, engkau dipanggil Umar. Ketika tua engkau menjadi pemimpin, engkau dipanggil Amirul Mukminin. Ya. Ittaqillah ya Umar. Pengawal Umar marah besar. Ada seorang perempuan tua menasihati seorang pemimpinnya. Pengawalnya berkata, "Wahai perempuan tua, ya, apakah engkau tahu dengan siapa engkau berbicara sekarang?" Ya. Umar berkata kepada pengawalnya, "Engkau diam saja. Apakah engkau tahu siapa perempuan tua itu?" Perempuan tua itu adalah Khawlah binti Tha'labah, seorang perempuan yang menjadi sebab dari turunnya, ya, ayat pertama surat Al-Mujadilah. Ya. Ya. Jika Allah mendengar keluh kesah perempuan itu, kenapa seorang Umar tidak mau mendengarnya? Apakah Umar lebih hebat dari Allah? Biarkan perempuan tua itu berbicara. Apa yang ia katakan kita dengarkan. Diamkan. Ini sosok seorang Umar, ya. Ya. Egaliter, al-musawat, ya. Menghormati yang lain, ya. Tidak memandang orang berdasarkan jabatan, sangat bertanggung jawab dalam hidupnya, ya. Membedakan, ya, antara milik pribadi dengan milik publik. Dia tidak ingin sedikit pun ada keluarganya yang menikmati harta dari milik publik, sehingga suatu ketika istrinya Ummi Kulthum binti Ali bin Abi Thalib mendapat bingkisan. Jadi Ummi Kulthum ini menitipkan titipan untuk raja, untuk permaisuri Bizantium dalam utusan yang dikirim oleh Umar ke Bizantium. Ketika utusan ini kembali, ya, utusan ini membawa bingkisan balasan dari permaisuri Bizantium. Bingkisan ini disita oleh Umar bin Khattab. Ya. Berapa biaya bingkisan pertama yang dikirim istrinya dia ganti, dan bingkisan ini dia sita karena dia tidak ingin ada gratifikasi di situ. Karena status istrinya sebagai seorang istri Amirul Mukminin. Ini sedikit contoh dari kehidupan pemimpin yang perlu kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan ini berguna bagi kita dalam kesempatan yang singkat ini, bisa kita jadikan teladan bagaimana kita menjadi, ya, masyarakat hamba Allah, penduduk yang jujur, sehingga kita juga mendapatkan pemimpin yang jujur. Dan sebaliknya juga kita berdoa semoga kita mendapatkan pemimpin yang jujur di negeri kita ini, ya, di provinsi kita dan di negara kita ini. Dan dengan pemimpin yang jujur itu kita juga terimbas untuk juga berlaku jujur. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. قد قامت الصلاة
لا